Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Pembelajaran kita hari ini tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, Anda semua, perubahan tinggi badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan dan pengaruh oleh berikut. Faktor makanan, kebutuhan istirahat dan tidur, kebiasaan berolahraga, udara bersih untuk bernafas, gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. Satu, makanan pokok. 2, lauk pauk. 3, sayur-sayuran. 4, buah-buahan. 5, susu.
1. Makanan pokok. Makanan pokok biasa yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, roti, dan jagung. Dua, lauk pauk. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging, ikan, dan telur, serta udang. Selanjutnya, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Tiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasa banyak mengandung vitamin. Contohnya daun ubi, bayam, buncis, kangkung, dan wortel. Empat, buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya jeruk, anggur, apel, dan pisang. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya.
Faktor pertumbuhan yang kedua, kebutuhan istirahat dan tidur. Tidur merupakan aktivitas bersifat fitrah dan alami setiap makhluk hidup. Manfaat tidur bagi makhluk hidup adalah untuk memulihkan tenaga yang sudah dikeluarkan, menjaga kesehatan tubuh dan kesegaran badan. Menurut aturan kesehatan, kebutuhan tidur anak-anak adalah 8-10 jam sehari dan orang dewasa 6-8 jam sehari. Karena itu, yuk kita atur waktu tidur agar badan kita tetap sehat dan jangan lupa adab tidur dilaksanakan dengan baik ya. Adab sebelum tidur. Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur. Yang keempat, matikan lampu. Yang kelima, berdoa sebelum tidur. Yang keenam, tidur sesuai sunnah Rasul. Dan yang ketujuh, memaafkan kesalahan teman-teman. Faktor pertumbuhan yang ketiga, membutuhkan udara bersih untuk bernafas. Manusia dan makhluk hidup sangat membutuhkan udara bersih, udara yang tidak akan menyebabkan polusi, akibatnya pernafasan terganggu, batuk-batuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Perhatikan ayat di atas, maka sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian alam ini agar tetap terjaga dan seimbang. Jadi, jagalah udara senantiasa bersih dengan cara menanam pohon agar udara tetap bersih dan kelestarian alam tetap terjaga. Faktor pertumbuhan yang keempat, olahraga.
Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia dalam kehidupan agar kondisi fisik kesehatan tetap terjaga dengan baik. Olahraga favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama memanah, yang kedua berkuda, dan yang ketiga berenang. Kita lanjut ya. Perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Contoh perkembangan pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi jika sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan, kita akan mengikhlaskannya. Nah, cukup sampai sini dulu ya. Demikian belajar kita hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.